Duduk yang rapi, duduk yang baik di depan kamera. Yeah. Ananda Sanjaya, Ananda Arya, Aksan, Fadil, Azra, Rahmatullah, Nandita, Ilvia, Elia, Zilua, Rizky. Silakan tolong dinyalakan videonya, Nak. Sudah makan siang semuanya, Nak? Belum, Ustazah. Aduh, makan dulu. Sebentar, habis ini makan ya. Oke. Kita mulai acara kita. Sudah siap, Nak, semuanya? Insya Allah siap. Insya Allah siap, Ustazah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada Zoom meeting hari ini dalam keadaan insya Allah sehat walafiat. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ananda insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita buka pertemuan kita pada siang hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk menambah nikmat kita pada siang hari ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustazah Wahyuni. Kepada Ustazah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yasfahillahu lakum wa idza qila ansudu fansudu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddim faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah dzalika khairul lakum wa athhar fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب على الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله wallahu khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala SMP IT Sahabat. Kepada Ustazah dipersilahkan. Terima kasih kepada Ustazah Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pada kita semua kesehatan, baik kesehatan iman ataupun kesehatan jasmani. Salawat salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang berbahagia, anak-anakku yang sehat semuanya, alhamdulillah. Hari ini kita dipertemukan lagi dalam kegiatan pembagian rapot penilaian tengah semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Untuk pelaporan penilaian tengah semester kali ini melalui Zoom dan hanya akan diberikan kepada anak-anak saja. Namun, setelah laporan itu diberikan oleh wali kelas kepada anak-anak, anak-anak masih memiliki tugas, amanah, yaitu menyampaikannya kepada orang tua masing-masing. Jadi penyampaian hasil evaluasi PTS selalu kita lakukan lewat anak-anak yang akan menyampaikan ke orang tua. Beda dengan penilaian akhir semester atau penilaian kenaikan kelas. Itu langsung kami sampaikan kepada orang tua melalui wali murid. Nah, kenapa? Apa tujuannya? Yang pertama, harapan dari sekolah, anak-anak memiliki sebuah kejujuran melaporkan kepada orang tua atas hasil belajarnya selama setengah semester. Pasti ada hal baik yang bisa dilaporkan, namun juga ada hal-hal yang masih butuh diperjuangkan, belajarnya, peningkatan disiplinnya, yang juga harus dilaporkan ke orang tua. Nah, untuk itu maka ustadzah semua mengharapkan dari sekolah ya kepada anak-anak untuk mulai jujur kepada diri sendiri dan kepada orang tua dengan melaporkannya tanpa terkecuali hasil belajar kalian. Itu yang pertama tujuannya. Yang kedua, kenapa pelaporan penilaian hasil belajar tengah semester ini kalian yang harus melaporkan ke orang tua. Yang kedua adalah harapannya supaya kalian mengetahui apa kelebihan-kelebihan yang kalian miliki sesuai dengan kelompok mata pelajaran. Jadi nanti akan dijelaskan sama Ustazah Reski tentang kelompok mata pelajaran. Pelajaran IPA atau sains atau pelajaran berikutnya adalah humaniora atau juga ada keagamaan atau seni dan sebagainya. Dari situ Ustazah harapkan kalian lebih bisa menggali apa yang menjadi kelebihan dari yang kalian miliki. Dan juga bisa meningkatkan apa yang masih kurang dari pembelajaran yang sudah berlalu selama 3 bulan tersebut. Jadi ini bukan sebuah final terhadap proses pembelajaran, karena ini masih 3 bulan. Ya, anak-anak itu tujuan dari penilaian atau hasil evaluasi penilaian tengah semester ini, kalian yang harus melaporkan kepada orang tua. Dan tentunya Ustazah menyampaikan rasa bangga kepada kalian semua karena dalam waktu yang hanya 3 bulan, tapi kalian sudah banyak yang
menorehkan prestasi-prestasinya. Baik di bidang akademik, ya, ataupun yang kemarin kalian sudah melaksanakan yaitu LDK, latihan dasar kepemimpinan. Di situ saya dapat lihat banyak sekali hal-hal yang kalian pelajari dan ketekunan kalian mengikutinya sampai akhir. Harapannya yang sudah berprestasi tetap dipertahankan, terus memiliki rasa kompetisi yang tinggi. Ketika ada lomba, jangan ada perasaan, aku kan sudah pernah ikut lomba. Aku kan sudah pernah meraih ini, aku nggak mau ikut lagi. Jangan. Setiap kali ada kesempatan, raih itu untuk mengikuti kompetisi. Bagi yang belum, tunggu saja. Pasti banyak peluang-peluang lain. Sesuai dengan kelebihan-kelebihan yang kalian miliki. Seperti nanti ya, ketika kalian melihat kelebihan kalian, ada yang di bidang sains, ada yang di bidang agama, ada yang di bidang seni, ada juga yang di bidang fisik motorik. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan banyak sekali peluang-peluang kalian untuk meraih prestasi lewat kompetisi-kompetisi yang sesuai dengan kelebihan yang kalian miliki. Karena sebenarnya kecerdasan yang kita miliki tidak semua orang sama. Ada yang punya kecerdasan bahasa, ada yang punya kecerdasan bidang seni, ada juga yang kecerdasannya di bidang sains seperti itu. Jadi jangan ada yang berkecil hati bila sekarang ini belum berprestasi, tapi harus terus mengambil peluang, kesempatan bila ada kompetisi langsung daftar. Nah, besok ini nanti ada lomba pidato keagamaan, ada lomba storytelling, ada lomba tahfidz, ada lomba apa ya kemarin ya, seni ya Ustazah ya, puisi, membaca puisi. Di kalian yang ingin berkesempatan meraih prestasi, jangan ragu-ragu untuk mendaftarkan ke sekolah. Karena ini tingkat nasional ya, meskipun melalui virtual. Jadi anak-anakku sekalian dirahmati oleh Allah, Ustazah ulangi, tujuannya PTS kali ini dilaksanakan secara virtual. Kalian yang menerima rapot, lalu kalian melaporkan ke orang tua adalah meningkatkan kejujuran kalian dalam melaporkan hasil belajar kalian selama 3 bulan. Dan yang kedua, supaya kalian mengetahui kelebihan-kelebihan yang kalian miliki, serta apa kekurangan yang harus kalian tingkatkan. Ya, jadi ibaratnya tidak harus semua itu pinter di bidang matematik, karena mungkin dia cerdas di bidang bahasa. Tidak semua harus tinggi nilainya di bahasa, karena mungkin dia cerdas di bidang agama. Namun yang menjadi pokok adalah bagaimana kalian harus melaksanakan semua tugas yang diberikan oleh sekolah. Karena itu berkaitan dengan tanggung jawab. Oke? Oke? Mana nih responnya? Oke, Ustazah. Oke, Ustazah. Bisa dipahami? Oke. Jadi yang menjadi satu utama adalah bila tidak harus semua orang itu cerdas di semua bidang, tapi yang harus dilakukan adalah tanggung jawab melaksanakan tugas-tugas dari sekolah. Ya, baik mata pelajaran apapun itu harus dikerjakan. Karena tanggung jawab ini akan menjadikan seseorang itu berhasil ya mencapai tujuannya sesuai dengan bidang yang ditekuni. Insya Allah itu ya Ustazah Reski dan anak-anakku sekalian dirahmati Allah. Mudah-mudahan semua dari kalian mendapatkan hari berikutnya menjadi lebih baik daripada hari ini ya. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih saya sampaikan kepada Ustazah Kepala Sekolah SMP IT Sahabat Bintang yang sudah memotivasi kita semua. Seperti yang Ustazah tadi bilang, bahwa tujuan dari pembagian PTS ini kepada Ananda adalah melatih kejujuran Ananda, dan Ananda dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan Ananda masing-masing. Jadi jangan berkecil hati, semua yang didapatkan pada hari ini adalah hasil dari perjuangan Ananda. Bagi yang belum memuaskan, kita kejar sama-sama, belajar lebih lagi untuk bisa menuntaskan yang belum tuntas. Bisa, Nak? Bisa. Bisa Ustazah. Insya Allah bisa. Insyaallah. Selanjutnya, Ustazah dan Ustazah Wahyuni akan membacakan standar operasional prosedur pembuatan laporan PTS Ganjil tahun 2021. Mohon untuk disimak baik-baik. Sekarang Ustazah akan share screen. Oke, apakah sudah terlihat di layarnya Ananda? Sudah Ustazah. Sudah. Yang di sebelah kiri adalah salah satu contoh rapot PTS. Ustazah ulangi lagi, yang di sebelah kiri adalah salah satu contoh rapot PTS. Yang di sebelah kanan adalah standar operasional prosedur laporan PTS. Nah, yang pertama Ustazah mau sampaikan bahwa untuk laporan ini kalian diwajibkan untuk membuat video dengan beberapa aturan. Yang pertama, video di dalamnya mengandung siswa dan orang tua. Jadi boleh sama bunda, boleh sama ayah, atau boleh sama ayah dan bunda. Yang tinggal dengan wali atau tidak bersama orang tua, boleh dengan wali murid. Oke, dalam satu video berarti ada sekitar 2-3 orang. Jadi tidak boleh sendiri. Jaraknya adalah 1 meter. Videonya jangan terlalu jauh dari Ananda sehingga kita bisa lihat, ustazah-ustazah bisa lihat wajah orang tua dan bisa mendengar suara Ananda dan orang tua dengan baik. Untuk poin nomor 1, apakah jelas, Nak? Jelas Ustaz. Jelas. Jelas, Ustazah. Yang kedua, apa yang harus dilaporkan oleh siswa? Yang pertama adalah siswa melaporkan kelompok nilai yang baik dan kelompok nilai yang kurang baik. Misalnya, ini adalah salah satu rapot. Ustazah izin share ya. Ustazah tidak sampaikan siapa ini. Oke. Nah, kelompok yang pertama adalah kelompok keagamaan. Bisa dilihat nilai PAI dan nilai Al-Qur'annya. Nah, di sini PAI dengan Al-Qur'annya alhamdulillah tinggi. Jadi sampaikan kepada orang tua, alhamdulillah ayah, alhamdulillah bunda, pada kelompok keagamaan PAI dan Al-Qur'an pencapaiannya saya baik. Gitu ya. Begitu pula dengan kelompok eksata, matematika dan IPA. Alhamdulillah matematika dan IPA-nya juga tinggi. Sampaikan hal yang sama. Selanjutnya untuk kelompok TIK dan PJOK atau keterampilan, alhamdulillah tinggi, laporkan. Selanjutnya kelompok humaniora, di situ ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Nah, kita lihat di situ ada 1 nilai bahasa Inggris yang kurang, jadi silakan laporkan. Afwan ayah, afwan bunda, pada kelompok humaniora nilai saya kurang tinggi, yaitu 76, sedangkan alhamdulillah di kelompok humaniora yang lain, bahasa Indonesia dan bahasa Arab, nilai saya termasuk tinggi. Seperti itu ya Nak ya, cara melaporkan kekurangan dan kelebihannya. Kelompok selanjutnya adalah kelompok seni, prakarya, dan kelompok sosial, IPS dan PKN. Oke, sampai di poin 2 ini, apakah jelas, Nak? Jelas. Alhamdulillah jelas. Ya, Ustazah. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya, untuk poin 3,
Siswa melaporkan deskripsi amal yaumiyah sesuai dengan deskripsi dan memberitahukan kekurangan dan keunggulan. Nah, coba lihat di sini, ini adalah deskripsi amal yaumiyah. Mencakup tilawah, zikir al-maksurat setiap pagi by Zoom, aktif dalam pembelajaran, mengumpulkan tugas daring, dan terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat yang baik, kalimat yang mulia. Oke, di sini kita lihat deskripsinya. Alhamdulillah, Ananda ini hampir semuanya baik. Hanya saja ada poin minus di nomor 3, yaitu Ananda cenderung belum aktif dalam bertanya. Jadi kalian bisa menyampaikan ke orang tua, alhamdulillah ayah, alhamdulillah bunda, saya memiliki pembiasaan amal yaumiyah yang baik pada aspek tilawah, membaca zikir, mengumpulkan tugas, dan mengucapkan kalimat thayyibah atau kalimat yang baik. Sedangkan saya masih punya kekurangan di bidang belum aktif dalam bertanya saat pembelajaran. Insya Allah saya akan memperbaiki kekurangan saya dan lebih sering aktif bertanya di kelas. Seperti itu contohnya ya, untuk rapot yang ini ya. Sampai nomor 3, jelas nak? Jelas, Ustazah. Jelas, Ustazah. Lanjut. Silakan nomor 4. Baik, langsung saja Ustazah akan menjelaskan poin nomor 4. Di sini di mana kita bisa lihat sama-sama bahwa siswa menyampaikan pesan yang dituliskan oleh Ustadz atau Ustazah. Di layar share screen ini, di bagian bawahnya pembiasaan dan deskripsi, di situ pada masing-masing raport nanti ada pesan dari Ustadz Ustazah masing-masing wali kelas. Jadi di situ nanti akan ada pesan yang Ustazah sampaikan mengenai pencapaian yang kalian dapatkan dari 3 bulan belakangan ini. Jadi apa-apa yang harus kalian tingkatkan nanti bisa kalian sampaikan, bisa menyampaikan. Kalian bisa sampaikan ini di depan orang tua kalian. Jadi di situ nanti langsung ada pesan yang memang langsung dinilai oleh Ustazah pada pribadi kalian, gimana saya, bagaimana keseharian saya, apa yang harus saya tingkatkan dari baik itu mata pelajaran maupun ibadah yaumiyah yang ada di beberapa poin di atasnya, pesan dari Ustadz dan Ustazah itu sendiri. Kemudian pada poin nomor 5, orang tua memberikan tanggapan terhadap penyampaian siswa. Jadi pada poin nomor 5 ini, setelah Ananda sekalian menyampaikan hasil raport kalian, kemudian sekarang giliran orang tua memberikan tanggapan dari hasil raport PTS kalian, baik itu dari segi mata pelajaran mungkin ada yang kurang, kemudian pada ibadah yaumiyahnya yang mungkin masih sangat minim atau belum biasa dilakukan, mungkin kalian bisa dapat komentar langsung dari orang tua itu sendiri. Seperti itu. Kemudian pada poin nomor 6, siswa mengumpulkan dalam bentuk video paling lambat tanggal 22 November 2021. Jadi setelah kita melakukan Zoom pada siang hari ini, kalian dikasih waktu selama kurang lebih 12 hari untuk menyampaikan hasil raport kalian seperti dari poin pertama yang sudah Ustazah Kiki sampaikan. Ustazah mohon maaf ya, kayaknya tanggalnya itu terlalu lama Ustazah, 22. Oh iya Ustazah. Ya, bisa pekan depan sudah karena kita masih banyak agenda ujian ya. Pekan depan berarti 17 November.
Berarti tanggal 17 November, pekan depan, Rabu depan, deadline pengumpulan video penyampaian hasil belajar kalian kepada orang tua. Jadi videonya dikumpul pada masing-masing wali kelas. Ustazah Zuni, mohon maaf, kalau Senin itu tanggal berapa? Senin tanggal 15, Ustazah. Ya, ini tanggal 15, Ustazah. Oh, berarti deadline-nya tanggal 15 November, hari Senin ya, Ananda sekalian. Selanjutnya pada poin nomor 7, siswa bertanggung jawab penuh dalam pengumpulan video dan menanggung konsekuensi jika tidak membuat video. Jadi konsekuensi yang akan dibuat di sini, jikalau tidak mengumpulkan video maka tidak bisa mengikuti PAS yang insya Allah akan diselenggarakan pada tanggal 29 hingga 29 November hingga tanggal 3 Desember nanti. Jadi ini tidak main-main ya, Ananda sekalian. Ini memang kelihatan biasa, tetapi ini untuk mengukur sejauh mana kejujuran kalian, sejauh mana keseharian kalian selama di sekolah, bagaimana supaya orang tua bisa mengetahuinya. Jadi jangan dianggap sepele ya. Sampai sini bisa dipahami Ananda sekalian dari poin 4 hingga 7, atau mungkin ada pertanyaan? Bisa dipahami semuanya? Bisa, Ustazah. Bisa, Ustazah. Bisa, Ustazah. Bisa, Ustazah. Baik. Kalau gitu Ustazah kembalikan kepada Ustazah Kiki. Nah, Ustazah lupa menyampaikan, coba kalian lihat ada satu nilai 0 di sini. Nah, ini adalah nilai di mana tidak mengumpulkan tugas. Nah, kalau tidak, ini lihat KKM-nya di sebelah, ada nilai 80 dan 75. Bagi yang merasa nilainya ini belum ada, seperti ini 0, atau di bawah KKM, misalnya nilai 50, 20, itu tolong langsung ke Ustadz dan Ustazahnya untuk minta tugas perbaikan nilai. Kalau masih bisa dilayani, nanti insya Allah Ustadz dan Ustazah layani. Ya, kalau tidak, ya nilainya akan tetap seperti itu. 0, ya kita isi 0 saja di rapot. Paham, Nak? Paham, Ustazah. Paham. Alhamdulillah. Sampai di sini akhir pertemuan kita. Ustazah buka kesempatan sekali lagi. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Soal pembuatan video khususnya untuk Ananda kelas 7. Ustazah? Iya, Nak, Ferdi. Apa tuh? Nanti videonya berisi tentang penjelasan nilai, masih itu apa tuh? Nilai, lalu koreksi apa tuh? Koreksi dari Ustadz Ustazah sama apa tuh? Tanggapan orang tua gitu. Ya, Nak. Ya. Oh ya. Makasih, Ustazah. Ada lagi, Nak, pertanyaan? 3, 2. Ustazah, Iya, Nak, silakan. Ustazah nanti untuk raportnya Ustazah kirim ya, Ustazah. Ya, ini Ustazah mau sampaikan tadi, Ustazah lupa. Nanti filenya Ustazah kirim setelah sudah Zoom ini. Nanti Ustazah kirim ke orang tua untuk menghindari yang namanya pengubahan nilai tanpa seizin dari wali kelas masing-masing. Jadi Ustazah kirim dulu ke orang tuanya masing-masing. Ayo, Ustazah. Orang tuanya masing-masing. Supaya tidak Ustazah, aduh. Syukran, Ustazah. Ahwan, Ustazah, apakah memang pernah terjadi perubahan nilai setelah disampaikan ke anak didik kita? Tapi sudah ada rumor yang didengar, Ustazah. Kenapa? Untuk menghindari yang namanya kecurangan, kita
kita rencananya kirimnya ke orang tua langsung. Tidak Ustazah, kita tetap mempercayai anak-anak kita. Sampaikan saja ke anak-anak kita. Setelah itu baru nanti kita kasih hard copy-nya ke orang tua. Jadi kalau ada perbedaan antara yang disampaikan dengan hard copy-nya itu baru akan ketahuan. Kan kita sudah mempercayai mereka untuk melaksanakan kejujuran ini, Ustazah. Betul sekali ya. Ya betul Ustazah. Nanti Ya. berarti nanti filenya di-share ke masing-masing Ananda, kemudian nanti Ya. hasilnya Hard copy-nya nanti tetap akan kita sampaikan ke orang tua, tapi setelah itu. Jadi kita lihat, ya insya Allah kita yakin, Ustazah yakin, anak-anak tidak ada yang seperti yang dikhawatirkan, yaitu merubah nilai. Karena sesungguhnya yang kita amalkan ini kan masalah belajar ya, evaluasi belajar ya, bukan untuk nilainya ya, bukan nilainya itu sendiri yang kita ambil ya. Jadi kesuksesan kita belajar itu adalah dari evaluasi kita belajar itu, gitu, tanggung jawab kita dan sebagainya, bukan nilainya sebenarnya. Jadi insya Allah saya yakin tidak ada anak-anak yang akan merubah nilai. Gitu. Jadi tolong nilai PTS-nya disampaikan saja, soft copy-nya ke anak-anak, nanti hard copy akan kita sampaikan ke orang tua. Insya Allah tidak akan ada pergantian ya. Anak-anak bagaimana? Janji Ustazah, janji. Ya. Oke, alhamdulillah. Ada lagi yang mau ditanyakan? 3, 2, 1. Oke, alhamdulillah. Selesai sudah acara kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak untuk Ananda semua yang sudah bergabung. Selanjutnya silahkan langsung melaksanakan sholat fardu. Nah, Ustazah titip salam untuk ayah dan bunda di rumah masing-masing. Dipercayakan rapot PTS-nya, insya Allah kita akan ketemu lagi besok ya. Oke. Kalau begitu, marilah kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan sama-sama melafalkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman. Bye-bye.